Bantuan mitigasi resiko pangan resmi diluncurkan dan dijadwalkan dan dicairkan di PT Pos. Selain itu, informasi mengenai Bansos dan BLT 600.000 dan BLT 900.000 dicairkan di bulan Agustus 2024. Nah, pastikan teman-teman mengikuti informasi ini karena siapa tahu teman-teman semua adalah bagian dari penerimanya. Saya akan kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga di hari ini selalu ada hal yang membawa kegembiraan dan keceriaan. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini pemerintah kembali menyalurkan beberapa jenis bantuan sosial atau bansos dan bantuan langsung tunai kepada keluarga penerima manfaat atau KPM sebagai upaya pemerintah untuk terus memberikan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Bantuan sosial berupa bantuan tunai dan bantuan non-tunai dicairkan melalui dua metode utama yaitu melalui PT Pos Indonesia dan melalui Bank Himbara dengan nilai yang variatif di kisaran Rp600.000 dan Rp900.000. Selain itu pemerintah juga menyalurkan bantuan mitigasi risiko pangan di kantor pos pada bulan Agustus ini. Nah, terpantau dua macam pencairan bantuan langsung tunai Rp600.000 dan satu bantuan tunai Rp900.000 dicairkan di bulan Agustus ini. Nah, daerah mana sajakah yang mencairkan? Berikut ini daftarnya. Yang pertama, pencairan Bansos BLT Rp600.000 untuk 277 KPM. Berdasarkan informasi yang telah kami terima, Bansos BLT senilai Rp600.000 akan segera cair untuk 277 KPM di 4 wilayah Jawa Timur, yaitu Jogorogo, Ngrambe, Widodaren, dan Gendingan. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan dukungan kepada keluarga yang membutuhkan, khususnya di masa yang penuh tantangan seperti saat ini. BLT ini berasal dari dana desa yang ditujukan untuk masyarakat miskin ekstrim. Bagi para KPM yang berada di wilayah lain, terutama di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, disarankan untuk memeriksa jadwal pencairan di kantor desa masing-masing. BLT ini diharapkan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan tentunya memberikan dukungan finansial yang dibutuhkan. Kemudian teman-teman berikutnya ada bantuan tunai program sembako. Nah, pencairan untuk 3 alokasi sekaligus yaitu untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Untuk penerima bantuan BPNT atau program sembako yang sebelumnya pencairannya itu melalui PT Pos Indonesia akan dapat pencairan sebesar Rp600.000 sekaligus. Saat ini untuk pencairan bantuan BPNT yang melalui PT Pos Indonesia nantinya akan dialihkan ke kartu KKS berdasarkan pantauan pada aplikasi Siksenji. Untuk bantuan BPNT yang kemarin keterangannya sudah PT Pos Indonesia, kini berubah menjadi Bank Himbara yang terdiri dari BNI, BRI, BSI, dan Mandiri. Nah, dari pantauan BPNT Juli, Agustus, dan September, statusnya sudah berubah menjadi proses burekol di aplikasi Siksenji. Proses burekol sendiri yaitu proses pembuatan buku rekening kolektif sebagai media penyaluran bantuan sosial yang dialihkan ke Bank Himbara. Kabar terbarunya setelah di daerah Aceh sudah melakukan proses buku rekening kolektif atau burekol untuk bank penyalur BSI. Kemarin di Sleman, Yogyakarta, aktivasi rekening dan pembagian kartu KKS dilaksanakan. Semoga di daerah teman-teman juga menyusul karena biasanya setelah menerima kartu KKS, saldo bantuan sudah masuk ke rekening para penerima. Oke teman-teman, kita lanjut ke pencairan di kantor pos yaitu bantuan mitigasi risiko pangan secara non-tunai bagi KPM yang terdaftar sebagai penerima bantuan CBP beras 10 kg untuk alokasi bulan Agustus.
Nah, bantuan beras 10 kg ini diperpanjang yang sedianya hanya sampai di bulan Juni. Namun karena kenaikan harga beras dan pemerintah melakukan intervensi dengan memitigasi resiko pangan, maka bantuan ini diperpanjang untuk 3 bulan yang disalurkan mulai dari Agustus hingga Desember 2024. Nah, bantuan non-tunai mitigasi resiko pangan ini dalam penyalurannya melibatkan kantor pos dan juga transporter yang langsung mendistribusikan ke balai desa kelurahan. Nah, hari ini terpantau penyaluran CBP beras 10 kg di kantor pos di Provinsi Aceh. Terpantau sejak hari Sabtu pekan lalu telah dilaunching penyalurannya oleh pejabat Wali Kota Banda Aceh, Ade Surya, menyalurkan bantuan sosial pangan beras cadangan pemerintah CBP tahap 3 untuk alokasi Agustus pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 di kantor PT Pos Cabang Utama Banda Aceh, dan hingga hari ini masih terus saja disalurkan. Kemudian yang disalurkan melalui transporter mendistribusikan langsung ke balai desa, yaitu di Desa Biting, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Dalam kegiatan hari ini, penyaluran CBP beras 10 kg dihadiri oleh Camat Arjasa, Kasih PMKS, beserta staf PMKS Kecamatan Arjasa, Kepala Desa beserta perangkat desa, Babinsa, Babinkan Tipmas, Satpol PP Kecamatan Arjasa, pendamping PKH, dan Puskesos Desa. Camat Arjasa mengharap dengan adanya bantuan sembako beras ini bisa membantu meringankan beban masyarakat miskin di desa dalam menghadapi harga beras yang masih tergolong tinggi bagi para masyarakat yang kurang mampu pada saat ini. Nah, dalam penyaluran beras kali ini diberikan kepada 536 keluarga penerima manfaat atau KPM dari Desa Biting. Kegiatan penyaluran beras tersebut berjalan dengan lancar dan aman. Kemudian teman-teman, bantuan langsung tunai Rp900.000 dicairkan melalui program Kartu Lansia Jakarta. Nah, bagi KPM yang bermukim di Jakarta yang biasanya menerima bantuan ini, wajib mengecek pencairan bantuan sosial atau Bansos KLJ Kartu Lansia Jakarta 2024 tahap 3 disalurkan dana sebesar Rp900.000. Penyaluran tahap 3 tersebut digabungkan mulai dari bulan Juli, Agustus hingga September. Artinya setiap bulannya para lansia ini mendapatkan bansos senilai Rp300.000. Jadwal pencairan yang teratur ini diharapkan bantuan dapat mengurangi beban finansial lansia dan memastikan mereka dapat hidup dengan lebih baik. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, khususnya bagi warga lanjut usia yang memerlukan dukungan. Untuk tahun 2024, pencairan dana KLJ diperkirakan akan dilakukan dalam 4 tahap sebagai berikut. Untuk tahap 1, Januari hingga Maret 2024, tahap 2, April hingga Juni 2024, tahap 3, Juli hingga September 2024, tahap 4, Oktober hingga Desember 2024. Bagi Anda yang memiliki kartu peserta KLJ, bisa mengklaim saldo dana melalui link https://siladu.jakarta.go.id. Laman ini adalah portal resmi yang disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memudahkan warga untuk mengecek penerimaan bantuan sosial, termasuk cek penerima Kartu Lansia Jakarta atau KLJ. Nah, bagi yang belum mendapatkan bantuan sosial dan berusia lanjut dapat melakukan pendaftaran dengan memenuhi ketentuan syarat penerima Kartu Lansia Jakarta, yaitu yang pertama warga negara Indonesia atau WNI dan berdomisili di DKI Jakarta. Untuk memenuhi syarat sebagai penerima KLJ atau Kartu Lansia Jakarta, calon harus merupakan warga negara Indonesia yang secara sah berdomisili di wilayah administratif DKI Jakarta. Yang kedua, usia 60 tahun ke atas. Yang ketiga, calon penerima harus berusia minimal 60 tahun pada saat mendaftar. Usia ini menjadi salah satu kriteria utama untuk memenuhi syarat sebagai penerima KLJ atau Kartu Lansia Jakarta. Yang keempat, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.
Calon penerima harus terdaftar secara resmi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang digunakan sebagai basis verifikasi untuk memastikan status sosial ekonomi penerima bantuan. Ya. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Saatnya saya undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.